Bayangkan sebuah negeri kecil yang dikepung dari segala arah. Diserang pagi, siang, malam. Dihujani bom, diblokade makanan dan listrik, dijadikan sasaran tanpa ampun. Tapi anehnya, negeri itu tetap bertahan. Bahkan tak hanya bertahan, mereka bangkit. Mereka melawan. Dan tak sedikit musuh mereka yang kabur ketakutan. Mengapa bisa seperti itu? Apakah ini hanya soal strategi? Atau ada kekuatan lain yang tak terlihat ikut turun tangan? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus membahas kisah-kisah nyata yang mengguncang hati, membangkitkan iman, dan membuka mata tentang janji-janji Allah di dunia ini. Yuk, dukung kami supaya terus bisa menyuarakan kebenaran lewat kisah-kisah inspiratif seperti ini. Kembali ke kisah tadi. Nama negeri itu adalah Palestina. Negeri yang terus menjadi sasaran Zionis Israel selama puluhan tahun. Negeri yang seolah tidak punya apa-apa. Senjata mereka tak sebanding. Ekonomi mereka lumpuh. Bantuan dibatasi. Dunia seakan bungkam. Tapi di balik semua itu, ada yang istimewa. Palestina adalah tanah para nabi. Tanah suci yang dijanjikan keberkahan. Dan ketika kezaliman menyentuh titik tertingginya, di sanalah keajaiban dari langit mulai turun satu persatu. Kita sudah terlalu sering melihat berita duka dari Gaza. Tapi ada hal yang tak pernah diberitakan secara jujur oleh media-media besar, bahwa di balik kehancuran, selalu ada kisah-kisah keajaiban. Kisah-kisah yang membuat tentara Israel takut bukan main. Banyak dari mereka melihat sesuatu yang tak masuk akal secara logika perang. Mereka melihat pasukan yang tak kasat mata. Mereka merasa diserang dari arah yang tak diketahui. Bahkan tak jarang tentara-tentara itu melarikan diri dalam ketakutan, meninggalkan senjatanya. Pernah dalam satu serangan darat di Gaza, sekelompok tentara Israel masuk ke wilayah permukiman. Mereka yakin bahwa tidak akan ada perlawanan berarti. Tapi tak lama kemudian, mereka mengaku merasa dikepung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka mendengar suara takbir bergema dari segala arah. Tapi ketika dicari, tak ada satupun pejuang yang terlihat. Yang lebih mengejutkan, salah satu dari mereka mengatakan melihat sosok tinggi besar berjubah putih membawa pedang. Setelah peristiwa itu, beberapa dari mereka mengalami gangguan psikologis, bahkan histeris, dan meminta dipulangkan ke Israel. Apakah ini halusinasi massal? Atau ini benar-benar pertanda bahwa ada tentara langit yang turun membantu? Al-Quran telah menjanjikan hal ini. Dalam surah Al-Anfal ayat 9-10, Allah berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan doamu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Dan ternyata, keajaiban serupa juga terjadi di Palestina. Beberapa saksi mata dari warga lokal mengaku melihat kilatan cahaya yang muncul tanpa suara. Ada roket yang tidak meledak. Ada rumah yang tertimpa bom, tapi penghuninya selamat tanpa luka. Bahkan ada anak-anak yang tetap bisa tersenyum meski kehilangan keluarganya. Dari mana kekuatan sebesar itu bisa muncul kalau bukan dari keyakinan dan perlindungan Tuhan? Kita juga tidak bisa melupakan peristiwa tahun 2014, saat perang besar meletus di Gaza. Saat itu, teknologi militer Israel jauh lebih canggih. Tapi banyak roket mereka yang justru salah sasaran. Ada yang meledak di laut, ada yang malah menghantam wilayah mereka sendiri. Seorang tentara Israel yang diwawancara oleh media Ibrani berkata, "Kami tidak tahu bagaimana bisa. Target kami seolah-olah dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat." Lagi-lagi, dunia dibuat bertanya-tanya, siapa yang melindungi Palestina? Jawabannya jelas, Allah lah sebaik-baik pelindung. Dan para pejuang di bumi itu tidak pernah sendiri. Ada doa-doa umat Islam sedunia yang terbang setiap hari ke langit. Ada air mata yang jatuh dalam sujud, meminta kemenangan untuk saudara seiman. Dan di saat itulah, tentara Allah mulai turun. Entah dalam bentuk malaikat, atau kekuatan gaib lain yang hanya Allah tahu. Tapi dampaknya nyata. Ketika Allah turun tangan,
pasukan terbesar pun bisa ketakutan dan lari terbirit-birit. Ini bukan kisah dongeng. Ini adalah kenyataan yang tertulis dalam sejarah modern. Ketika satu bangsa diserbu oleh kekuatan superpower, tapi masih bisa bertahan dan melawan, kita tidak bisa menutup mata. Harus ada sesuatu yang luar biasa di balik itu semua. Sayangnya, tidak semua orang percaya. Banyak yang menganggap ini hanya propaganda. Tapi ingatlah, di akhir zaman, kebenaran akan tertutup oleh fitnah dan kabar palsu. Maka kita harus rajin membaca, mendengar dari sumber terpercaya, dan memperkuat iman. Karena perjuangan Palestina bukan hanya soal tanah, tapi soal akidah. Soal kehormatan Islam. Soal keberpihakan pada keadilan dan kebenaran. Hari ini kita mungkin jauh dari Palestina. Tapi bukan berarti kita tidak bisa ikut berjuang. Dengan doa, dengan sedekah, dengan menyuarakan kebenaran, kita sudah jadi bagian dari barisan yang sama. Barisan yang percaya bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh senjata dan strategi, tapi oleh keimanan dan pertolongan dari langit. Sampai hari ini, Israel masih dibuat kebingungan. Mereka memblokade, mereka menyerang, mereka menghancurkan. Tapi mereka tak bisa menghancurkan semangat para pejuang Palestina. Tak bisa menghancurkan doa-doa dari umat Islam di seluruh dunia. Tak bisa menaklukkan hati yang sudah diikat oleh keimanan. Jika kita cermati lebih dalam, bukankah ini pengulangan sejarah? Dahulu di zaman Nabi Muhammad, jumlah pasukan Muslim selalu sedikit. Tapi dengan pertolongan Allah, mereka selalu menang. Dalam Perang Badar, hanya 313 orang Muslim melawan ribuan pasukan Quraisy. Tapi mereka menang, karena Allah turunkan malaikatnya. Maka tidak mustahil, jika hari ini Palestina pun mengalami keajaiban yang sama. Kita hidup di zaman di mana kebenaran semakin dibungkam. Tapi Allah tak akan membiarkan kezaliman terus berkuasa. Dan ketika tentara Allah sudah turun, tak ada satupun kekuatan yang bisa menahannya. Bahkan teknologi tercanggih pun tak akan mampu melawan takdir Allah. Mari terus berdoa. Jangan biarkan mereka sendirian. Teruslah berbicara tentang Palestina. Jangan lelah menyuarakan keadilan. Karena di saat kita diam, Zionis semakin berani. Tapi di saat kita bersatu, dunia akan melihat bahwa kebenaran itu masih punya suara. Dan ketika semua umat Islam bersatu dalam doa dan aksi nyata, yakinlah kemenangan itu dekat. Bukan karena kita kuat, tapi karena Allah Maha Kuasa. Dan tentara Allah pasti turun untuk menolong siapa saja yang berjuang di jalannya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena doa yang tulus bisa menembus langit dan menggetarkan bumi. Maka teruslah berdoa untuk Palestina. Teruslah menjadi bagian dari perjuangan ini. Karena suatu saat nanti, kita akan menjadi saksi bahwa janji Allah itu pasti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Mari sebarkan semangat perjuangan dan kabar gembira dari langit ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga hati dan langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.